ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian syirah kita. Di mukadimah kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana adanya perbedaan antara kisah-kisah di dalam Al-Quran dan juga kisah-kisah yang lainnya, bahwasanya Al-Quran itu adalah mempunyai kaidah, yaitu supaya kisah-kisah itu orang yang membacanya, yang mengetahuinya, yang mempelajarinya, supaya mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendidik secara mereka benar dari sisi kehidupannya, sehingga adanya diciptakan individu dan masyarakat yang saleh, berkepribadian ilahi, tentunya dengan imannya. Maka itulah kemuliaan dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Masuk ke tujuan kisah-kisah Al-Quran. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada sore ini. Jika kita menelaah masalah dalam kisah-kisah ini dengan seksama, kita akan memahami bahwa dengan perantara kisah-kisah itu Allah ingin menyampaikan poin-poin yang penting kepada kita. Ada poin-poin itu dikemas dalam bentuk cerita. Nah, inilah tujuan-tujuan yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu yang pertama, membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Jadi dibuktikan supaya Al-Quran itu adalah wahyu. Itu tujuan yang pertama, dan itu merupakan kebenaran dari misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada dua aspek di sini. Allah ingin menyampaikan kepada kita tentang wahyunya dan juga misi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu semua yang diembannya adalah wahyu yang turun dari Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Nah, itu supaya manusia berada dalam jalan yang benar, yang mustaqim, sesuai dengan wahyunya. Dengan perhatikan kecermasan dan kejujuran Al-Quran dalam menukil kisah-kisah tersebut, kewahyuannya akan bisa dibuktikan. Tentunya dengan tambahan nanti juga ada mukjizat yang membuktikan bahwa itu adalah wahyu. Dan Al-Quran sendiri telah mengisyaratkan hal ini ketika ia menukil kisah-kisah para nabi, baik di permulaan maupun di akhir kisah. Maka ia berfirman dalam membuka surat Yusuf di ayat ketiganya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami akan menceritakan kepadamu cerita yang terbaik dengan apa yang telah kami wahyukan. Al-Quran ini
kepadamu meskipun sebelumnya engkau termasuk di antara orang-orang yang lupa atau tidak mengenal dari kisah tersebut. Jadi di mana Al-Quran itu dengan cerita-cerita yang terbaik, cerita yang menghasilkan hikmah dan tujuan yang sangat benar. Itu karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah firman-Nya. Walaupun Nabi Muhammad itu pernah dia diberikan kisah, tapi beliau lupa. Tapi tentang Nabi Yusuf itu adalah tidak pernah diberikan kisah tentang Nabi Yusuf. Adapun sebelumnya adalah pernah juga tentang kisah-kisah Bani Israil. Karena yang terbanyak di dalam Al-Quran kisah Bani Israil bersama Nabi Musa. Itu yang paling banyak kisahnya. Walaupun Nabi Musa itu nabinya itu sebelum Nabi Musa ada Nabi Yusuf. Tapi di sini Allah hendak memberikan hikmah bahwa adanya wahyu yang Allah turunkan sesuai dengan bagaimana tujuannya. Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun. Ya. 13 tahun di Mekah beliau mendapatkan wahyu tentang tauhid. Yang turunnya itu surat Iqra atau Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir, Al-Muzammil, dan seterusnya. Sehingga kisah yang beliau dapatkan itu tentang Bani Israil. Karena itulah hendak menguji Nabi. Karena Nabi bukanlah yang diutus dari golongan Bani Israil. Jadi Nabi Muhammad itu anaknya Ismail, ya, anaknya Ismail. Maksudnya keturunannya Ismail. Ismail itu keturunannya itu ada Kinanah ada Abdul Manaf. Abdul Manaf nanti panahnya ada Abdullah. Abdullah berpasangan dengan Siti Aminah, keturunannya Nabi Muhammad. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya misi dakwah Rasulullah di Mekah sebagai ajaran tauhid, juga akhlak, karena tauhid juga termasuk akhlak. Karena tauhid merupakan akhlak yang mulia kepada Allah, dan ihsan adalah akhlak mulia kepada makhluknya. Yang Nabi itu sebelumnya tidak mengenal dari kisah-kisah itu, dan juga menukil beliau di surat Hud ayat 49. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Itu semua termasuk berita-berita yang gaib. Jadi kisah para nabi itu gaib yang kami wahyukan kepadamu. Sebelum ini engkau dan kaummu tidak mengetahuinya. Di mana? Oh ya. Kalau iklan ya. Iklan. Di luar.
Kita lanjutkan lagi. Jadi itu semua merupakan berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Sebelum ini engkau dan kaummu tidak mengetahuinya. Maka bersabarlah karena masa depan berada di tangan-tangan orang yang bertakwa. Nah, ini jelas ya. Jelas ada misi kebenaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini berita yang gaib dari rukun iman. Itu kan sebelumnya kalau kita tidak mengenal berarti gaib ya. Iman kepada Allah, pada malaikat, itu jelas gaib. Pada kitabnya, ya kita kan masalahnya nggak kenal gitu ya. Oh iya. Nggak kenal dari Taurat, Injil gitu ya. Berarti kita itu adalah gaib ya. Terus juga Rasulnya kita nggak kenal ya, gitu ya. So, gitu. Kamu terus ada, kenal gitu ya. sakarek. Ya, makanya jarang sekali orang bisa bertemu dengan Nabi, dan itu pun kebanyakan itu adalah dusta. Sinetron. Ya. Sinetron, tapi dusta ya. Memang di sinetron juga kadang-kadang suka ada itu ya, orang saya ketemu Nabi gitu ya. Ya, tapi kebanyakan itu dusta ya, belum pernah terlihat secara aslinya. Dan juga jarang sekali. Adapun kalau di hadis itu jelasnya bahwa Nabi itu kalau bertemu dengannya maka tidak bisa disamakan dengan jin maupun makhluk gaib lainnya. Nah, artinya ini adalah kalau kita mengetahui bahwa kisah-kisah itu gaib, maka ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya. Jadi sebelum ini kita tidak mengenal Rasulullah dan kaumnya, tidak mengenal dari kisah-kisahnya. Jadi Allah buka tentang ayat ini. Itu maka bersabarlah. Nah, di sini bahwa Rasulullah itu bukan keturunan dari Nabi Yakub ya. Kenapa disebutnya Israel? Karena Israel itu keturunan Nabi Yakub. Yakub itu disebut Israel, hamba Allah. Namanya itu Israel, diartikan hamba Allah terjemahnya ya. Itu adalah nama Nabi Yakub. Dan keturunannya itu adalah Israel. Berarti termasuk Nabi Yusuf juga itu keturunan Israel. Tapi itu bukan umatnya Nabi Musa. Karena Nabi Yusuf adalah seorang nabi. Dan Allah kisahkan pertama itu dari Bani Israel. Artinya Nabi dibuka dulu kisahnya tentang kisah Bani Israel. Karena sebelumnya beliau banyak penentangan dari kaumnya yang mereka tidak terima karena Nabi yang diutus bukan dari kalangan Bani Israel. Karena itu Rasulullah mengenal dari bangsa Israel. Dan Allah bukakan kisah itu di dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Yusuf. Nah, itu yang dimaksud. Jadi Nabi mengenalnya itu karena bukan wahyunya. Mengenal wahyu tentang kisah itu pertama dari kisah Nabi Yusuf. Adapun sebelumnya itu adalah karena pengalaman Nabi sebagai Rasul sampai ditolak karena bukan dari bangsa Bani Israel, bukan keturunannya. Keturunannya itu dari Ismail. Karena itulah
Allah memberitahukan fasbir, bersabar terhadap kezaliman mereka juga. Karena masa depan ada di tangan-tangan orang yang bertakwa, yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang bertakwa yang nantinya banyak yang menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah di mana Nabi itu diberitahukan hal itu agar membangkitkan semangat dari misi yang dijalankan oleh Nabi, bahwa misi dakwah ini sangatlah penuh dengan keterjalan, penuh terjal, pernah dicaci atau dihina oleh bangsanya atau oleh kaumnya, maksudnya oleh bangsa Arab ketika itu. Maka disitulah Allah memberikan kekuatan supaya bersabar karena menghadapi Bani Israel. Dan Allah menghibur Nabi, memberitahukan bahwa ini adalah amanah khalifah. Khalifah ini yang Rasulullah jalankan supaya nantinya ada izharul muslim, memenangkan kaum muslimin. Kan gitu. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu. Jadi Allah itu mengutus rasulnya dengan petunjuk bil huda, kemudian dinil haq, dan din yang benar atau agama yang benar. Tapi kalau agama itu adalah dari kata plesetan, ya. Kata disebutnya kalau terjemahan agama. Itu kalau di Arab itu menyebut akoma, tapi kadang-kadang di pedalaman itu menyebutnya agoma, gitu ya. Jadi pleset. Kalau akoma kan berdiri, maknanya dia menyebutnya agama, gitu. Nah, itu kepleset. Nah, ini karena mulut yang berat itu memang wajar, karena memang Al-Quran turun dengan 7 huruf. Nah, itu wajar-wajar saja. Jadi kalau agama itu dari Arab juga demikian. Kalau dari bahasa Sanskerta memang demikian juga ada. Itu yang kalau diartikan jadi kacau sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau melihat dari sejarahnya, agama itu berasal dari kata agama sebenarnya. Saya lihat di buku Ustaz Ali ya, kalau salah itu ada. Ini waktu ada 10 menit lagi kira-kira. Jadi liyusrahu ala dini kulli, untuk memenangkan dini, maksudnya din Allah kulli, atas seluruh din yang lainnya. Jadi memang lebih pantasnya diterjemahkan din, gitu ya. Nanti ada terjemahnya aturan atau misalnya sistem, gitu ya. Gitu. Cuman tentunya bagaimana Islam itu mengatur perjuangan Nabi itu adalah perjuangan yang penuh hikmah. Jadi kalau kita tahu, gitu ya, din yang sebenarnya Islam, gitu ya, maksudnya yang berasal dari Islam, yang lebih tepatnya itu bagaimana kalau kita renungi memang apa sistem di kita, gitu ya, gitu. Tapi tentunya kalau kita
berdakwah kemudian mengatakan sistem ini kafir, sistem ini musyrik, itu kayaknya nggak akan jalan gitu. Sebab Rasulullah dan para sahabat nggak pernah mentakfir ya, nggak boleh itu, bahaya takfir gitu ya, apalagi kepada kaum muslimin. Itu kalau tidak tepat bisa balik kepada dirinya sendiri, bahaya gitu ya. Atau mengatakan ini syirik. Orang yang syirik itu kafir sebenarnya dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Tidak akan diampuni dosa syirik itu. Artinya karena itu mereka kafir. Jadi kalau kita mengatakan seorang syirik, berarti kalau itu salah, itu ya, itu kesyirikan itu bakal kembali kepada diri kita sendiri. Nah itu bahaya. Makanya cara dakwah kita perbaiki gitu. Tahu, gitu ya. Tahu kita juga sistem di kita tidak mempergunakan sistem Islam. Tapi disinilah Allah hendak memberikan kepada Rasulnya. Lagi pula ketika Rasulullah mengetahui sistemnya bukan sistem daripada Islam yang dipimpin oleh Abu Jahal, itu ya. Tapi beliau tidak mengadakan gertakan dengan Abu Jahal, malah mendakwahkan, gitu ya. Malah berdakwah, mengajak diskusi. Tidak ada ingin menggertak atau ingin untuk demo, gitu ya. Karena memang kecuali kalau demo di zaman Hudaybiyah itu beda lagi, di zaman perjanjian Hudaybiyah. Tapi kalau di waktu itu memang tidak ada demo, tidak ada, dan juga tidak ada istilahnya untuk membuat negara, gitu, tidak ada istilahnya. Tapi Rasulullah berdakwah kepada keluarganya, termasuk kepada Abu Jahal sendiri, itu berdakwah. Jadi kalau disejarahkan kita ingin mendirikan negara, aduh itu kayaknya nggak benar lah, dan kita harus waspada gitu. Beberapa waktu yang lalu itu, ini supaya kita tahu nih ya, karena apalagi di Indonesia sedang penanganan terorisme gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu ternyata masih ada di Kinsos gitu ya. Saya tidak mau ngasih tahu namanya. Ini aktivasi. Ada seseorang yang mengasih tahu itu sistem negara ini adalah musyrik, syirik, dan saya berkesimpulan harus diganti sistemnya. Sampai dia pelintir ayat gitu ya. Pelintir ayat surat Al-Baqarah 165 itu kan tentang cinta gitu ya. Itu alladzina amanu wa asaddu hubbillah. Kalau cinta yang beriman itu cinta yang sangat. Dia pelintirkan berarti kalau cinta manusia, berarti kalau tidak seperti orang yang beriman, ada sistem yang lain. Tuh. Padahal dari mana tafsir ayat itu? Sebab apakah dia tahu ilmu tentang tafsir asbabun nuzul? Dia tahu nggak? Itu kan aneh gitu. Bisa menjelaskan sampai seaneh-aneh itu gitu. Gitu. Makanya kalau apalagi itu Al-Quran, bahaya kalau dipelintirkan. Ini yang menjadi di kita. Makanya harus hati-hati jalan itu. Bahwa kalau benar-benar ingin jalan Rasulullah, coba lihat hikmahnya Rasulullah. Itu adalah karena di mana Rasulullah berdakwah dan lembut, itu berdakwah dengan lembut, bersabar juga dengan kelembutan. Ya, mengajak itu dengan kelembutan, tidak dengan cara yang tidak layak, apalagi mengganggu orang lain. Itu yang sebenarnya bahwa ini sebagai tambahan. Ini saya katakan karena kejadian di masjid saya. Ya moga-moga itu bisa lebih bijak itu, termasuk nanti saya supaya menyikapi hal itu, karena
dengan hal itu bagaimana kita harus benar-benar mengetahui dari apa yang benar-benar Rasulullah jalankan. Jangan kita ingin jalankan misi Rasulullah kemudian keras-keras gitu dengan itu. Lihat dulu contohnya dulu gitu ya. Itu. Nah itu makanya disinilah pendidikan dan kita kurang kepedulian. Kurang peduli karena di mana kita menghamburkan dari harta kita gitu ya. Sementara kita banyak santai-santai, kemudian orang-orang yang di masjid kadang-kadang dia kesepian, tidak punya program apa-apa kecuali hanya sholat berjamaah, pengajian itu pun tidak sering. Karena itu ada yang mengajak ke jalan yang tidak benar, apalagi kepada aliran sesat. Nauzubillah. Nah itu kita kurang kepedulian untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Nah itu sebagai tambahan. Jadi Rasulullah diberitahukan bahwa masa depan innal aqibata lil muttaqin. Maksudnya kesudahan yang baik. Akibah itu adalah kesudahan. Sebab akibat. Kalau akibat adalah kesudahan. Yaitu kesudahan yang baik berada di orang-orang yang bertakwa. Jadi memberitahukan ini adalah misi Nabi, bahwa akibat ini nanti kebaikan ini akan jatuh kepada orang-orang yang bertakwa. Nah ini, maka disitulah yang dimana memberitahukan misi kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itulah bagaimana ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu izhar Islam, kemenangan Islam, tentunya dengan dimana yasra'u ala dini kulli walau karihal kafirun. Memang dimana orang-orang kafir tidak menyukainya, tapi karena hal inilah sebenarnya Rasulullah tidak disukai. Karena Rasulullah juga berdakwah tentang surat Hud ini diketahui oleh beberapa dari kaumnya, termasuk dari kaum musyrikin. Makanya Rasulullah ditindas itu, tidak suka kepada Rasulullah. Kalau masalah sholatnya atau masalah itunya kan ketika itu tentang turunnya ayat-ayat tentang sholat itu pun belum penuh, cuman baru sholat malam, belum juga sholat 5 waktu itu, tapi baru sholat malam. Jadi memang kalau sholat atau ibadah yang seperti itu tidak akan ngaruh, tapi ngaruhnya itu karena yaitu apa yang akan didirikan oleh Rasulullah, yaitu masa depan berada di orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang bertakwa nanti yang akan memimpin dari dunia saat itu, yang dimana dipimpin dengan tentunya sistem keislaman yang nanti Rasulullah yang memimpin sebagai pemimpin di saat itu. Nah, tapi ini masih panjang ya. Oh iya. Jadi ini diberitahu bahwa Rasulullah akan memimpin pada saat itu. Jadi kalau nanti jangan dulu sampai ke Nabi Adam ya, karena ini nanti panjang. Oh iya. Tentang tujuan-tujuannya masih ada beberapa poin yang kita harus bahas. Ini juga baru 1 poin. Nah itu aja dulu ya. Oh iya. Tentang Fatimah, kisah para nabi. Yang pertama itu tujuannya adalah tentang Angkur ya. Angkur. Gitu ya. Jadi Oh iya. tentang adanya wahyu dari Allah, wahyu dari Allah, dan
itu adalah membuktikan risalah misi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu misi risalahnya ajaran Islam. Nah itu insya Allah besok kita teruskan dengan tentang doa ya, tentang syarat-syarat berdoa. Saya kira cukup di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan juga menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pause untuk Ya. alhamdulillah. Ya tuh ceklan tuh. Berarti kamar pause. Ya biasa di pause lah, terus diarankan. Oh, pausekeun jadi kamar kencelengnya. Itu seperti itu. Jangan